Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di Talkshow Matsama MTSN 4 Madiun. Untuk Talkshow pada pagi hari ini khususnya kita membahas tentang yang namanya ekstrakurikuler yang berada di MTSN 4 Madiun. Karena hubungannya kita dengan ekstrakurikuler, di sini juga menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu yang pertama Bapak Rizal Rauf SPDI. Selamat pagi Pak. Yang kedua Ibu Susilo SS. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Agenda pertama di sini tentang ekstrakurikuler, otomatis karena hubungannya dengan ekstra yang sifatnya itu non dari pelajaran, otomatis di sisi lain hal-hal yang notabene positif itu banyak dikembangkan di ekstrakurikuler. Langsung saja kita langsung di pertanyaan untuk para narasumber. Yang pertama, apa sih Pak, Bu, definisi dari ekstrakurikuler di tingkatan sekolah? Mungkin Pak Rizal dulu maupun Bu Susilo, monggo. Kalau bagi saya ekstra itu ya namanya ekstra itu berarti kegiatan pendukung sekolah yang diadakan di luar jam. Di luar jam aktif siswa di pelajaran. Bisa pulang sekolah atau sebelum pelajaran itu bisa dinamakan dengan ekstrakurikuler ya. Itu mungkin Bu Susila ada tambahan lagi tentang definisi ekstrakurikuler. Sebenarnya kegiatan ekstra ya sama dengan Pak Rizal, kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ya, di luar jam pelajaran. Jadi intinya yang namanya ekstrakurikuler di MTSN 4 ini khususnya karena sebenarnya kalau dilihat dari status MTS kita kan belum pulangnya yang notabene 5 hari itu Pak ya, apa? Full day, belum full day, tapi dalam hal segi ekstra kita di MTSN 4 sampai sore. Di luar jam sama dengan full day. Hampir sama dengan full day. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Bapak sama Ibu, di sini mungkin jenis-jenis ekstra yang ada di MTSN 4 itu apa saja? Mungkin dari tingkatan reguler dulu lah, karena ada reguler sama ulas unggulan ya. Mungkin dalam hal segi ekstranya ataupun beda ataupun tidak, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak maupun Ibu. Monggo. Untuk yang reguler ini sebenarnya untuk ekstra yang saya koordinasikan ini sebenarnya antara PCMC reguler ini jadi satu. Jadi satu. Jadi nggak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan ya. Itu. Untuk ekstra yang dilakukan pada sore hari ini ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu olahraga, ada yang keterampilan sama yang seni. Ya. Olahraga dulu Bu, nopo? Olahraga. Ya untuk olahraga ini ada futsal, ada badminton. Di mana futsal selama ini untuk peminatnya banyak sekali. Banyak. Juga sama badminton itu banyak. Familiar. Ya. Mungkin ya terus kemudian antara putra putri itu ya khususnya untuk badminton itu juga untuk peminatnya ya lumayan banyak. Nah, kalau futsal mungkin ya kecenderungan anak putra yang banyak. Terus kemudian yang keterampilan. Nah, ini keterampilan untuk mewadahi anak didik yang suka keterampilan ya. Di sini ada keterampilan tata boga. Yang sangat juga banyak sekali antusias ya. Khususnya anak putri ya. Tapi juga beberapa tahun ini ada juga anak putra 1-2 yang ingin mencoba keterampilannya tata boga. Ya. Jadi mungkin dia cita-citanya ingin jadi chef. Terus kemudian untuk berikutnya ada keterampilan elektronika. Ini juga ya lumayan karena ini seiring perkembangan teknologi ya, ini mungkin anak-anak ingin tahu bagaimana cara membuatnya. Misalnya power bank, power supply atau yang lainnya ya. Ini ada elektronika. Itu keterampilan. Terus kemudian yang seni, ini tidak kalah banyak peminatnya juga seni. Seni ini ada dongkrek. Di mana dongkrek kita ketahui ini ada salah satu ikon Kabupaten Madiun ya saat yang mungkin dongkrek ini banyak ya ini untuk dongkrek banyak mewakili ini khususnya untuk MTS 4 Madiun ini ya, ditunjuk oleh kabupaten untuk mewakili acara-acara pembukaan atau yang lainnya secara nasional juga pernah di Rumpuk kemarin. Ya. Gitu. Terus kemudian dongkrek, terus ada tari. Nah, ini tari ini untuk menunjang
ya sebagai backup antar dongkrak itu Iya. tari. Ini khususnya anak putri. Kemudian selain tari ada kesenian lagi, seni hapsi. Hapsi. Nah, ini yang hapsi. Kemudian terus ada seni membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ini satu lagi yang mungkin ini lagi pemerintah menggalakkan ini yaitu seni membatik. Oh, membatik. Membatik. Dimana di MTS 4 Madiun ini kebetulan kan berdomisili di Sewulan. Sewulan, Ya, lah. Sewulan. Dimana akhir-akhir kemarin kan ada apa? Apa itu? Grebek Grebek Sewulan. Sewulan. Dimana di situ juga ikon yang penting Ya. sekali yaitu juga batik apa itu? Batik ciri khas Batik, Sewulan. ya, Ya. song lah itu yang Itu sekarang salah yang satu juga ciri yang khasnya. ciri khasnya. Nah ini Ya. MTS Madiun ya, MTS 4 Madiun ini untuk memadai anak-anak yang ingin berkesenian di situ. Mbak. Iya. Itu. Untuk ya. ekstra yang notabene itu banyaknya sore ya Pak ya, itu ya. Ya, itu sore. Sore Untuk selain jadwal. olahraga ada keterampilan, itu salah satunya olahraga tadi ada futsal. Mungkin sepak bola ada juga ya. Ya, untuk sepak bola ya karena ini sarana prasarananya ya kurang menunjang akhirnya ya cukup untuk futsal itu aja. Futsal, Karena ya. lapangannya kan perlu lapangan yang Mungkin trennya sekarang ini sedang Nah, itu. futsal. Futsal ya, futsal. Jadi selain olahraga tadi futsal, tenis meja juga termasuk. Iya, teknis termasuk. meja ya. Termasuk juga termasuk ekstra dari olahraga, keterampilan, seni. Mungkin di sisi Iya. lain ada tambah lagi. Ada lagi ini kesenian drum band. Oh iya, drum band. Drum band Nah, kemudian juga ada kaligrafi ini kaligrafi. ya. Di mana di MTSN kita kan sudah mewakili beberapa Sampai ke tingkat provinsi lah juga itu pernah. kaligrafi sudah Ini menjuarai. ada tambah lagi Pak Rizal tentang ekstra selain di luar dari 3 pokok tadi. Ya di luar itu kan terutama yang kelas unggulan. Di sini kan ada kelas PC dan MC namanya. PCMC. Ya, PC dan MC itu termasuk kelas unggulan. Itu selain boleh mengikuti ekstra yang tadi Bu Susilo sudah jelaskan, Jelaskan. itu juga punya kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi bisa saya sebut juga sebagai ekstra ya. Ya. Ekstra. Di antaranya pertama adalah mukim. Ada yang namanya mukim. Ya. Mukim? Terus, ya mukim. Ada lagi kegiatan di luar atau studi banding. Ya, studi banding kita keluar. Tentunya nanti berkaitan dengan PCMC juga. Oh, studi banding ya Pak. Ya, untuk mukim ini saya jelaskan. Mukim ini diadakan 1 bulan itu 2 kali. Ya. 1 bulan 2 kali. Ya, jadwalnya itu digulirkan. PC ada mulai dari kelas 7, 8, 9. Itu nanti jadwalnya ditata. Intinya 1 bulan itu 2 kali. Terus kegiatannya itu dimulai hari Sabtu. Hari Sabtu. Untuk yang mukim itu khusus untuk PC sama MC atau mungkin Iya. reguler? Kalau untuk mukim itu khusus untuk PC dan MC saja. Oh, khusus untuk PC Ya, dan MC. PC dan MC. Nah, mukim itu nanti dilaksanakan setiap hari Sabtu ya, sore. Jadi malam Minggu itu kita latih untuk menahan untuk malam mingguan. Oh, malam mingguan. Ya, biasanya Karena anak kan muda. malam mingguan itu Malam harus mingguan. dengan siapa? Palming. Ya, palming kan itu harus dengan siapa enggak? Dengan Enggak. berarti kan salah bisa dengan keluarga, atau Iya. dengan kerabat atau dengan Definisi malam mingguan banyak. Ya. Makanya ini saya mau jelas biar nanti Tidak yang negatif ini sifatnya ya. malam minggu wah sama kencang dan seperti itu. Seperti Enggak. itu. Jadi untuk melatih bagaimana sih caranya menghadapi atau berkegiatan malam minggu yang lebih bermanfaat. Ini salah satunya itu potensi dari MTSN 4. Sekedar nongkrong ngopi pinggir jalan sambil melihat-lihat kendaraan mungkin ya. Itu ada mukim, kita mulainya sekitar jam 4 sore. Sampai pulangnya itu sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 pagi minggu pagi. Oh, jadi 1 malam ya, ini ya. Satu malam. Itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Nah, Itu untuk 1 bulan 2 kali dalam proses mukim itu apakah bergantian ya? iya bergantian. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, PC sendiri, MC sendiri. Oh, jadi kalau ketemunya kan mungkin apakah pasti 1 bulan itu pasti mukim atau mungkin berapa bulan? Oh, gini Pak Wakil ya. Nanti misalkan kelas 7 PC 1 Iya. misalkan, itu nanti digilir misalkan 7 PC 1 minggu ini. Ya. Di minggu kedua atau minggu pertama di 1 bulan itu. 1 bulan itu. Kemudian 2 minggunya lagi di minggu ketiga atau minggu keempat nanti misalkan ganti 8 PC misalkan. Dan seterusnya. Jadi sifatnya eron.
muter Oh ya, terus. ron. Jadi nggak terus mungkin full satu enggak ya? Enggak. Jadi bukan setiap minggu Setiap kalian minggu harus ya? kesini, Enggak, setiap minggu. Jadi masih ada waktu malam mingguan di luar. Keluarga. Ya, keluarga itu Untuk pasti teman. ada. Bukan terus-terusnya mungkin setiap malam minggu tidak. Ya, itu. Terus kenapa tadi saya bilang mukim itu bermanfaat? Ya. Sangat bermanfaat kegiatannya karena kita dimulai kumpul itu sekitar jam 4 sampai setengah 5. Jam 4 Kita sore. kumpul di lapangan, doa dulu, ya, doa petang. Setelah itu nanti sholat berjamaah waktu maghrib. Ya, setelah doa persiapan di ruangnya masing-masing. Ya, seperti apa ya mungkin? Seperti pesantren kilat Pesantren. lah. Oh, pesantren kilat. Pesantren kilat dalam satu malam. Ya, dan itu digelar terus. Terus kemudian habis sholat maghrib biasanya ada mengaji Al-Quran atau mengaji kitab. Ya. Untuk mukim ini sendiri ada yang unik dan spesial karena pengisinya bukan bapak ibu guru yang ada di sini. Jadi ada tim sendiri yang khusus. Oh, menangani. jadi ada yang dari luar. Ada yang dari luar. Suasananya beda. Tapi selain itu kan Bapak Ibu guru juga Iya, andil dalam ya. tetap mendampingi, Mendampingi. siswa dan mengawasi lah ketika malamnya. Nah, setelah mengaji nanti biasanya bisa makan dulu ya. Biasanya anak-anak itu bontot. Ya. Oh, Bontot itu bekal. apa, Pak? Bawa bekal. Oh, Bawa bekal. Bontot enggak Bontot. tahu. Ya. Itu biasanya bisa makan dulu atau sholat isya dulu. Ya. Disesuaikan. Jadi kalau misalkan habis mengaji waktunya masih longgar, ya makan dulu. Ya, banget dulu. Sholat. Ya. Setelah sholat isya nanti istirahat. Habis istirahat itu nanti ada namanya ISQ. 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 Kita membangun emosional siswa, membangun spiritual siswa. Biar siswa itu tidak hanya kepintaran secara nilai saja yang Nilai ya. bagus, tapi spiritualnya juga Spiritual. bagus, akhlaknya juga bagus. Penting itu juga Pak, Ya, ya. kemarin mungkin sudah disinggung di season yang Ya, sebelumnya isin yang sebelumnya. tentang tata krama. Nah, untuk kegiatan mungkin malam minggu itu kita lebih memperdalam, dilatih untuk cara berpikir. Iya. Dari segi agama kita dapat. Nah, setelah itu kita biasanya sebelum tidur itu ada kegiatan rutinan yang dilakukan untuk mukim PC dan MC itu kita ziarah ke makam. Ziarah ke makam, ini khususnya Makam. Khususnya yang Basaria. yang Basaria Yang itu ya. istilahnya yang babat sewulan. Seluruh Sewulan itu juga termasuk ulama besar juga. Ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Sewulan. Nah, fungsi kita ke makam itu apa? Fungsinya ya pertama kali ya kita mengingatkan bahwa kita akan kembali ke tanah juga. Iya. Kita bakal akan menyusul, tapi waktunya entah kapan untuk mengingatkan. Yang kedua, kita mendoakan orang-orang soleh yang Ya. ada di makam itu. Ya, Allah ada kebaikan untuk mendoakan. Iya, untuk ziarah itu ya Pak. Tadi yang namanya ziarah itu jangan kita ambil yang notabene itu negatif. Betul. Ya, jadi sisi lain itu ada positifnya. Ya, jangan berpikir kalau ziarah itu Ya. identikan dengan mistis ataupun Mistis ataupun mengagung-agungkan orang yang meninggal tidak. Tapi di sisi lain itu masih ada yang mungkin pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari apa yang dikatakan sebagai ziarah dan tersebut. ketika ziarah itu kita mendoakan. Mendoakan, Mendoakan ya. ya, intinya dengan mendoakan. Maka itu kalau misalkan salah niat itu sangat berbahaya. Ya, biasanya salah niat itu berbahaya. Nah, itu Nanti ke makam Cenderung Mbah ini, mengarah Mbah ke ini pengen apa dan sirik sebagainya. gitu ya. mau ujian ke makam Mbah ini, ya, biar ini niatnya dulu, Niatnya dulu diperbaiki. niatnya dulu diperbaiki. diperbaiki itu. Nah, nanti setelah ke makom biasanya jam tidur. Jam tidur. Saya tidak bisa bilang jamnya jam 10. Pokoknya selesai dari makom itu tidur. Ya, tidur. Nah, setelah tidur nanti ketika sekitar jam 3 ya, itu kita akan bangunkan lagi anak-anak untuk melatih sholat malam. Karena jarang dong tentunya Ya. ada yang memang di rumah itu sering sholat, Sering ya ada juga yang ada yang- bahkan kadang-kadang enggak, sebulan enggak. ya. Nah, di malam minggu mungkin itu untuk melatih kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa itu salah Itu, satunya. sampai menjelang subuh Tidak tidur, ya, itu terus Terus di sampai subuh. rentetan peribadahan mulai dari sholat mungkin doa bikin bersama sampai Sampai subuh. subuh. Kita jamaah. Setelah subuh mengaji lagi. Kenapa kok sering mengaji? Itu biar pembiasaan, nanti ketika di rumah dia juga
seperti itu. Salah satu tujuannya seperti itu. Salah satu tujuan, walaupun banyak tujuan yang lain. Terus nanti setelah mengaji kita sudah mulai pagi kan? Ya. Sudah mulai pagi itu biasanya anak-anak olahraga. Olahraga pagi. Olahraga. Selain agamisnya juga ada olahraganya. Iya, kita harus seimbang ya. Seimbang. Selain jasmani, rohani juga harus kita seimbangkan. Nah, olahraga itu macam-macam. Biasanya anak-anak putri itu jalan-jalan. 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 Kalau anak yang putra itu bisa dipastikan pasti pegang bola. Pegang bola. Ya, Ya itu ganti ke futsal. Ada yang basketan. Ya tergantung masing-masing dan kita tidak Sukaannya harus menentukan masing-masing. semua sepak bola enggak mungkin. Ya. Sesuai keinginannya. Kemudian setelah itu beres-beres Ya. persiapan pulang, kumpul lagi untuk berdoa pulang, ya. Kemudian kembali ke rumah masing-masing. Untuk saya mau bertanya nih Pak, untuk masalah mukim, mungkin kan sudah berjalan beberapa tahun. Iya. Beberapa tahun mungkin ada keluh kesah dari orang tua, apakah orang tua siswa, ya kan wali murid biasanya itu ada yang mendukung ataupun ada yang tidak mendukung, mungkin ada pro dan kontranya apa tidak dalam hal mukim ini? Kalau mungkin saya rasa orang tua itu pasti berpikirannya positif ya. Positif. Tapi kadang-kadang memang kita tidak memungkiri ada komplain misalkan dari anak pulang mukim itu ada yang sakit, kecapean, kurang tidur dan yang lain-lain. Ini sebetulnya permasalahannya sedikit gini, saya uraikan biar semua tahu dan biar semua jelas. Sebetulnya kalau kurang tidur tidak, porsi tidur itu sudah kita atur. Misalkan habis dari makom itu sekitar jam 10 atau setengah 11 itu sudah kita wajibkan untuk tidur. Tidur. Permasalahannya. Permasalahannya ada ini ya. Kadang-kadang anak ketemu dengan teman mumpung ya nih. Mumpung gabung. Biasanya ketika disuruh tidur itu sulit. Ya, ngobrol, nanti kalau kita awasi, ayo tidur itu seolah-olah mereka tidur. Itu hal wajar sebenarnya tuh anak-anak. Walaupun ada yang memangnya ketika kita suruh, ayo jamnya tidur, mereka tidur betulan, tidur. Tapi ada sebagian yang, ya tadi kata Pak Kaki tadi mumpung kumpul bareng-bareng biasa jagongan itu gadangan. Nah, walaupun itu terus kita awasi dan kita evaluasi. Ya, dan juga diingat-ingat bahwa yang namanya mukim itu gak terus setiap bulan mukim terus, tidak. Jadi ada gilirannya, tidak terus ketemunya 1 bulan, bahkan mungkin 2 bulan sekali ketemunya. Kalau satu kelas itu bisa beberapa bulan sekali, 2 bulan sekali ya. Ya. Pokoknya kita gilir lah. Nanti 1 minggu itu 1 bulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali itu pasti ada mukim. Nah, nanti jadwalnya sudah kita buat. Ya, itu tadi tentang penjelasan mukim bahwa yang sifatnya mukim itu tidak terus kita ketemu mukim terus, tidak, tapi di sisi lain tuh hal-hal yang positif tuh banyak, selain agamis juga ada, dan juga yang sifatnya olahraga juga ada paginya, itu salah satu contoh. Ini yang saya mau tanyakan kepada sekarang dengan Bu Susilo ini. Untuk Bu Susilo, untuk ekstrakurikuler itu setelah sekolah Bu ya, itu pertama. Untuk waktunya saya tanya dulu, itu pulangnya itu jam berapa tuh Bu sekolah? Ya, sebelum saya menjawab tentang waktunya, tadi sempat satu saja yang belum saya sebutkan untuk terakhir, yaitu PMR. PMR, di mana di sekolah kan ada UKS, itu ada salah satu kegiatan untuk menunjang kegiatan UKS. PMR penting itu tadi juga. penting ya. Tadi sempat dokter ada, bisa ikut PMR itu. Pemain bola ikut futsal. Ya, tadi ya pertanyaan kapan pulangnya ya. Untuk waktu nanti setelah jam pelajaran sekolah, yaitu jam 3 nanti ya, karena pulang sekolah biasanya jam 2 setengah 3 itu. Itu sudah Beda ya Bu antara reguler sama PC maupun MPC kan pulangnya beda. Kalau reguler itu biasanya setengah 2. Setengah 2 reguler. 2 itu sudah pulang. Ya. MC sebetulnya jam pelajaran habis itu setengah 2 sama. Cuma ketika nanti Ada IB. Ada IB ya. Wow, ada IB lagi, intensif belajar lagi ada. Sampai Istilahnya apa ya? Pemusatan dalam bidang-bidang tertentu. Itu biasanya sampai sekitar jam setengah 3. Jadi kita kasih waktu setengah jam untuk anak istirahat, jadi jam 3 nanti mulai dan nanti selesainya sekitar jam 4 sampai setengah 5. Setengah 5 untuk ekstra jamnya ekstra, jadi dimulai ekstrakurikuler itu jam 3. Untuk pulang dari reguler mungkin ada waktu. Yang perlu saya tanyakan lagi, yang namanya ekstra itu pasti setiap siswa ataupun anak itu pasti memiliki bakat yang tidak hanya satu, ya kan, banyak. Biasanya ya contohnya mungkin yang mau kelas 7, kelas 8 dan sebagainya kan ingin ikut-ikutan di ekstra, banyak ekstra lah, ya kan. Apakah dibatasi untuk satu anak itu berapa ekstra
ataupun maksimal berapa ekstra dan sebagainya itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya ya di sini untuk jenis satu anak ini saya untuk pilih Satu ekstra. Oh, karena jadi kalau waktunya berbenturan nanti anak biasanya yang satu dikalahkan. Iya. Nah, jadi saya beri kelonggaran untuk milih satu ekstra, dan itu pun nanti untuk misalnya kelas 7 Iya. ekstranya futsal. Iya. Oh, dia ingin elektro, nah nanti kelas 8 bisa boleh ganti lagi. ganti elektro Atau dari mungkin kalau misalkan gini Bu Siti, misalkan si anak itu pengen lebih dari satu. dan tidak ada kendala hari yang sama. Oh iya, misalnya. itu ya. Boleh. Kecuali kalau seperti itu. Oh, jadi ya. kalau tidak ini tempuk ataupun berbarengan, berbarengan itu boleh. bisa. Apa. Mungkin Misalkan lebih nanti dari satu. saya batas maksimal 2 saja, Iya. ya minimal satu anak 2 dengan waktu yang berbeda. Iya. Kalau nanti setiap hari nanti capek sendiri, nanti akhirnya semuanya nggak diikuti. Malah yang sifatnya Nah, ya. belajar pagi sampai siangnya itu mungkin terlontar ya satunya. Tidak fokus Ya, malah. makanya ya, Ya. itu 1 atau 2 itu aja. Terus ini satu lagi Pak, Ya. ini yang Jadi banyak ekstra di banyak sini. ekstra, makanya saya lupa. satu lagi ini ada pramuka. Nah, Ya, ini juga pramuka itu wajib gitu. Saya sebenarnya mau tanya, pramukanya kalau ada ya, lah. makanya ini saya pramuka ini ya, ini memang ekstra wajib ya bagi kelas 7. 7. Ya. Tapi untuk kelas 8 ini tidak menutup kemungkinan, ini lebih difokuskan ke yang istilahnya pendampingan. Di sini disebut untuk kakak, Pendampingan? pendampingan kakak, dewan penghalang, Ya. nah, dewan kerja, Oh, DKP, dewan kerja DKP pramuka. ya itu ya. Nah, Jadi nanti yang kelas 7 itu wajib, wajib, ya. tapi kelas 8. Kelas 8 nanti di kelas 7 nanti disaring ambil Yang berminat Oh, yang saja berminat. untuk mendampingi adik-adiknya nanti di kelas 7. Itu salah satunya. Dan Jadi, banyak sekali kegiatan pramuka di sini ya, yang pramuka umumnya- kan termasuk salah satu juga yang wajib. Iya, Ada. wajib. Tadi dijelaskan oleh Bu Susilo bahwa selain ekstra yang notabene itu ada olahraga, keterampilan, selain itu juga seni, dan juga tadi Pak Reza juga bilang ada ekstra yang notabene itu agamis, tapi di sisi lain hal-hal tersebut ada ekstra juga ataupun bukan ekstra. Mungkin ada tambahan lagi Pak Reza? Iya, ada kegiatan terutama yang di kelas BCMC tadi. BCMC. Itu satu tadi yang belum saya jelaskan, tapi sudah saya sebutkan itu studi banding keluar atau biasanya Dunia. kita sebut kunjungan. Kunjungan. di Ya. dunia usaha, iya lah. Iya. Dunia usaha. Nah, kunjungan itu ada beberapa macam. Ada yang dilakukan oleh anak PC, Anak BC. Ya. Power class ya Pak ya? ya, power class. Ada yang khusus MC multimedia, Multimedia. ada yang OSIS biasanya. OSIS itu ya, ada OSIS. kunjungan. Biasanya kalau OSIS itu disebutnya kunjungan industri. Industri. Ya, industri. Kalau untuk pertama kunjungan yang MC ya, yang Iya. MC dulu itu biasanya terkait dengan multimedia. Multimedia. Ya, kita pernah ke Jogja TV. Itu yang MC ya itu ya? MC ya. Itu bukannya Kita kalau pernah ke BBS BBS Untuk TV. mengenalkan anak seperti apa toh dunia multimedia yang Iya, sekarang multimedia. ini seperti apa. Terus yang OSIS itu ada kunjungan juga, kunjungan kerja atau kunjungan industri. Itu biasanya yang kita kunjungi itu adalah industri-industri atau dunia usaha. Contoh Oh, misalkan iya, iya. seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu juga Terus termasuk industri. misalkan yang barusan kemarin adalah pusat sablon gareng di Jogja. Itu biar anak-anak itu mengenal. Jadi ketika lulus dari sini itu tidak hanya matonya saja yang Ya, mata dapat. pelajaran, Ya, tapi dari segi usaha juga dari ada. segi usaha juga ada. Siapa tahu nanti dari lulusan sini ada yang menjadi pengusaha luar biasa kan, kita tidak tahu nanti. Tidak tahu, betul. Seperti itu. Jadi itu. Terus tambahan lagi kegiatan Jumat, walaupun kemarin sudah disinggung di Ya, di talkshow yang ya, sebelumnya. Jumat itu kita ada istighosah. Untuk kelas 9 itu ke makam. Ke makam. Kita Itu setiap pergi ke Jumat? makam. Setiap Jumat pagi. pagi Ya, sebelum mulai pelajaran. pelajaran. Itu biasanya setengah 7 itu sudah mulai. Jadi ketika hari Jumat anak-anak itu biasanya datang lebih awal. Kalau hari biasa mungkin datang jam 7 Ya, Kalau yang maksimal. murotal tetap setengah 7 Oh, ada murotal. Ya, Ya. ada murotal, ada yang mengaji kitab sama. Oh, gitu. Jadi di MTSN 4 itu tidak harus datangnya bukan jam 7 semua ya, Pak ya? Bukan, Ada jam pagi itu. 0 atau jam Jam 0. Nah, itu sebelum
jam pelajaran dimulai itu ada yang murotal, terus ada yang mengaji kitab. ngaji kitab, itu salah satunya Jumat tadi. Untuk khusus Jumat itu biasanya anak-anak itu istighosah ya, sebagian istighosah. Biasanya kelas 7 8 itu istighosah, yang kelas 9 nanti berdoa di makam. Di makam Mbah Syarif. Iya, mendoakan. Nah, itu jangan sampai ambil niat tadi. Ya, itu salah satunya. Jadi selain ekstra-ekstra tadi ada kunjungan, dan setiap kunjungan itu masing-masing mungkin kayak OSIS, MC, PC itu juga beda kunjungannya ya, sesuai dengan mungkin targetnya, MC-nya, programnya masing-masing. Mungkin ada tambahan lagi Bu Susilo tentang masalah ekstra maupun hal-hal yang belum disampaikan? Dah, itu cukup saja ya, karena banyak sekali ekstra. Dah, ini. Kalau pengen lebih mendalam silahkan nanti adik-adik bisa ikut ekstranya, tanya-tanya boleh. Langsung koordinasi. Mau tentang apa, Jadi kalau mau ekstra, contohnya futsal itu bagaimana, silahkan tanya langsung. Badminton itu apa? tata boga. Badminton itu juga biasanya kan tidak harus di sekolah ya Pak, badminton itu. Saya punya ekstra favorit malah. Apa ekstra? Ekstra tata boga saya. Ya itu halal hubungannya tentang perbaikan gizi ya. Walaupun Jadi sudah seperti ini, tapi masih itu tentang hubungan perbaikan gizi itu. Apalagi di masa pandemi ini kita harus kita stop dulu ya. Ekstra di stop dulu masa pandemi. Jadi yang namanya ekstra tata boga itu bukan wajib cewek, bukan. enggak. Ya, cowok juga Silakan bisa. Itu yang yang berminat tuh bisa. Itu yang hubungannya tentang ekstra tata boga. Mungkin tidak ada yang dihentikan lagi waktunya jangan cukup banyak. Kalau pengen tahu lebih dalam silakan datang, langsung menghubungi Bu Susilo maupun Bapak Rizal Rauf. Untuk hari ini ya, pagi ini terima kasih. Acara talkshow kita tutup tentang talkshow ekstrakurikuler. Jangan lupa like ya, subscribe dan komen di YouTube MTSN 4 Madiun. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Terima kasih Bu Susilo. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semuanya itulah.